Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya ustaz-ustaz semua. Hari ini niat ulun berdiri di sini itu mau berbagi praktik baik tentang materi-materi yang ulun dapatkan pada saat kegiatan TGP di angkatan 7 ini. Yang akan ulun bagikan nanti terkait dengan budaya positif. Nah, perkenalkan dulu, nama saya itu Lia Rahdia. Saya TGP angkatan 7 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk daftar materi yang akan saya bagikan hari ini, yang pertama ada disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama dulu materinya disiplin positif. Ini konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Pengertian dari disiplin itu sendiri menjadi sesuatu yang digunakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya disiplin yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, yang kedua, nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang sebelumnya itu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Materi berikutnya itu pembahasannya tentang teori motivasi, hukuman, sama konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk teori motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka diberikan yang namanya motivasi. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus di sini ada konsekuensi. Nah, yang namanya konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, beda lagi nanti dengan restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, selain itu dalam budaya positif juga ada yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya yang membudaya di tempat kita itu kita bikin peraturan kelas. Dan ini baru kita kenal pada saat kegiatan TGP ini. Namanya keyakinan kelas atau biasanya juga dikenal sebagai kesepakatan kelas. Yang mana antara guru sama siswanya itu nanti sama-sama menyepakati kira-kira yang mau dijalankan di kelas itu yang seperti apa. Jadi bentuknya bukan aturan gitu. Kalau aturan itu kan hanya dari kita aja loh. Nah, tapi kalau yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dari kita sama-sama. Dan nanti untuk dicapai bersama, nanti kalau misalnya sudah satu semester jalan, kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita bikin terkait dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Biasanya yang namanya keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu sudah bisa dilihat kelihatannya sudah ini yang harus dicapai gitu. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kita yakin gitu dengan apa yang kita sepakati di kelas itu nantinya akan tercapai gitu. Jadi dibikinnya dengan kalimat positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kata-katanya itu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu banyak gitu, supaya nanti mudah untuk dicapainya. Nah, sudah yang pertama bisa mudah diingat dan dipahami sama semua warga kelasnya. Ketika melihat ini kesepakatan kelasnya, kita sudah mengerti kesepakatan apa sih yang sudah dilakukan sama guru dan muridnya di dalam kelas tersebut. Terus yang berikutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Jadi yang namanya keyakinan kelas ini kadang mesti hanya bisa diyakini atau disepakati sama guru siswa dari wali kelas dengan siswanya di kelas aja gitu. Kita selaku guru mata pelajaran masing-masing pun juga bisa gitu. Terus di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Jadi seberataan siswa itu dilibatkan gitu untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi misalnya kalau kita di sini bisa kita kenal biasanya kontrak belajar. Tapi biasanya kalau kontrak belajar itu dari kita langsung gitu. Tapi kalau yang keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita sama-sama merembukannya. Oh, kira-kira apa ya yang mau kita sepakati selama pembelajaran atau selama di kelas gitu. Terus nanti yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya satu kali dibikin, bisa aja misalnya satu semester gitu. Nanti semester berikutnya kita evaluasi apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama itu ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus dikuatkan lagi seperti itu. Ini bagian dari contoh keyakinan kelasnya, misalnya kalimatnya setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai gitu. Jadi semuanya itu merasa inilah yang harus aku lakukan gitu. Sama misalnya kelas kita perlu untuk rapi gitu, kondisinya bersih gitu. Nah seperti itu. Terus yang berikutnya ini ada 5 konsep dasar kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya ini harus dipenuhi masing-masing individu gitu. Jadi kita itu sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi gitu. Nah yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan. Terus yang keempat kesenangan dan yang kelima kekuasaan. Kekuasaan ini nanti ada kaitannya dengan pengakuan atau penghargaan yang kita dapatkan gitu. Nah ini insya Allah kalau misalnya nanti kita pelajari materinya lagi, kita lanjutkan setelah ini, bukan merasa oh iyalah ini kebutuhanku yang pertama ini sudah aku penuhi. Terus cinta dan kasih sayang, oh aku juga memerlukan cinta dan kasih sayang gitu. Terus yang ketiga, aku juga perlu bebas di saat-saat tertentu gitu. Terus yang keempat, selain aku misalnya memenuhi kebutuhan 1, 2, 3 tadi, ya aku perlu senang untuk menjalani hal ini gitu. Yang kelima, nanti kita juga perlu ada kebutuhan kita tuh mau dihargai atau mau diakui prestasinya oleh orang lain gitu. Yang pertama dulu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah di sini lebih ke pemenuhan kebutuhan psikologisnya, fisiologisnya. Nah misalnya kita perlu sehat, kita perlu rumah, kita perlu makanan. Nah seberataan Tuhan kan pasti memenuhi ini gitu. Untuk bisa sehat, untuk bisa makan, punya tempat tinggal gitu. Dan ini memang ya harus kita penuhi gitu. Ya, kalau di mata pelajaran ekonomi itu biasanya namanya kebutuhan pokok atau kebutuhan jasmani. Terus yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah di sini lebih kepada kebutuhan, kalau di ekonomi itu namanya kebutuhan rohani. Pemenuhan kebutuhan kayak apa supaya hatiku nih tenang gitu. Kayak apa supaya aku merasakan disayangi, dicintai gitu. Nah di sini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita tuh perlu kawan misalnya yang bisa membantu kita, yang bisa satu pemikiran dengan kita gitu. Terus ada kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, disayangi kawan, memberikan kasih sayang juga dengan kawan gitu. Kalau misalnya kawan lagi ada sesuatu yang susah untuk diselesaikan sendiri, ya dibantu. Nah itu kan bagian dari cinta dan kasih sayang sebenarnya harus kita penuhi di diri kita masing-masing. Terus kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya, ya tadi kita harus merasa misalnya kita ada di SMA ukhuwah gitu. Berarti kita harus merasa kalau ini sekolahku dan ini sekolah yang dimana aku harus cinta dengan sekolah itu gitu. Nah, terus yang ketiga yang dipenuhi itu adalah kebebasan. Aku pada nggak diatur-atur ya. Nah, itu bagian dari kebebasan yang sebenarnya yang ingin dia penuhi. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, terus memiliki pilihan
dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita punya keinginan untuk mengendalikan arah hidup baik diri kita maupun orang lain. Nah, di situ. Terus anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, itu bagian ketika misalnya kita melihat anak-anak atau siswa kita itu dia suka mencoba-coba melakukan sesuatu yang kenapa dia kadang mesti dilakukannya kok dia lakukan. Sebenarnya dia memenuhi kebutuhan akan kebebasannya gitu. Dia kadang mau semuanya tuh harus diatur gitu. Oh ternyata ada nih kebutuhan dasarnya yang mau dia penuhi, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Terus yang keempat, ini ada kebutuhan akan kesenangan. Kita kalau dibawai rihlah gitu, pasti kan kita senang loh. Nah, itu sudah capek-capek perlu hiburan gitu. Nah, itu bagian dari pemenuhan kebutuhan kesenangan. Atau misalnya kita merasa kita lapar, kita sudah berjuang dengan sangat maksimal, kok tiba-tiba maka ada apa-apalah gitu. Nah, ya pasti kita merewet diri kita sendiri gitu untuk melakukan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan misalnya bisa kita bermain atau ketawanan gitu. Nah, itu bagian dari memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Di sini ya tadi kalau misalnya hidup kita sedih kan kadang rame juga ya, kalau pasti senang gitu. Makanya ya tadi kadang kita melihat ada yang orang ketika misalnya sudah selesai bekerja, sudah kerja keras, ada yang merawat dirinya masing-masing gitu. Nah, itu bagian dari nih kesenangan. Terus yang kelima, ada di sini kebutuhan akan kekuasaan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi. Jadi kita tuh ini aja gitu. Nah, ketika misalnya ada yang sesuatu yang sudah ditargetkan, sudah kita lakukan, kita mendapat pengakuan gitu. Ini memang kebutuhan dasar yang dia harus penuhi gitu. Nah, jadi wajar-wajar aja kalau misalnya orang tuh ada keinginan untuk diberikan penghargaan seperti itu. Ketika misalnya dia punya prestasi, dia ingin diakui gitu. Karena ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi, yaitu kekuasaan. Nah, di sini ada kasus. Ini kita baca bersama. Nanti ulun minta pendapatnya lah. Yes. Ibu Ambar, dia guru wali kelas 2 SD di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang gitu dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat kah di sini? Di sini misalnya kan tadi ada ceritanya siswa itu ini sering merebut bekal, minta bekal makan siang kawannya gitu. Nah, kalau dia jadi ibu gurunya, apa yang buat lakukan? Maaf ya, sejarah ini. Nah, diajak bicara dulu si Doninya apa nak? Jadi pian ngambil bekal makan siang kawan ya lah. Terus pasti kan Doni di sini berkisah kan ya gitu, bercerita gitu. Nah, kalau menurut dia kan kenapa jadi Doni itu bisa sampai meminta bekal makan siang gitu? Terus kebutuhan yang hendaknya penuhi yang mana? Untuk bertahan hidup jadilah dia perlu makan ya Kak. Nah, ini bagian yang harus Doni ini kan gitu. Tapi kan nanti kita luruskan sebagai Ibu Ambar kayak apa nih supaya Doni ini kada lagi minta bekal makan siang orang lain gitu. Kasihan kan kamu nggak makan juga gitu. Tapi ya tadi di sini ada kebutuhan dasarnya yang dia mau penuhi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang keinginan kelas, kita juga sudah berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Maka next kita lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. Ini lebih ke kita sebagai seorang guru punya kontrol di antara yang 5 ini. Mungkin di antara yang 5 ini ada beberapa yang kita pernah lakukan. Yang pertama ada guru itu sebagai penghukum. Yang kedua ada
ini satu-satu coba. Yang pertama dulu kalau penghukum, ustazah biasanya guru ini sering berkatanya seperti ini. Coba Bang, patuhi aturan ibu tuh. Betul harusnya kayak gini. Nah, misalnya kadang kayak itu sudah pian harus ini, misalnya terlambat masuk kelas, pian berdiri di sana, misalnya sejam, dihukum kan jadinya gitu. Sama kan kita tadi mintanya patuhi aturan yang kita berikan ke dia. Nah, tuh bisa, ini bagian dari penghukum. Tapi kita jangan yang seperti itu. Nah, kan kita sudah belajar loh pelajarannya itu. Karena kita temukan kira-kira jadi apa kita gitu. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kata kasih nggak ibu gitu. Nah, jadi akhirnya iya gitu. Tapi ya tadi, di sini ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi dia itu kayak malah, berat bener aku nih salahnya sama ibu. Nah, jadi kan jadi seperti itu di dia gitu. Sementara yang seperti itu sebenarnya kadang bagus kesan psikologis anaknya gitu. Ini mungkin ya pernah juga sih ini kita lakukan gitu. Ya kan? Terus yang ketiga, nah ini sebagai memposisikan guru itu sebagai teman. Kalau sebagai teman itu biasanya kayak kakawanan biasanya. Di sini biasa yang dikatakan sama guru itu, ayo bantulah demi bapak ya gitu. Karena yang merasa tadi kalau bapaknya itu kayak bakawanan gitu. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ke kamu tuh kayak apa? Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi di sini guru sebagai teman tuh, iya tadi bisa diajak kompromi lah dia. Oh, kayaknya ibu bantuin untuk makan gitu. Kayaknya ibu bantuin menyelesaikan gitu. Nah, terus yang keempat posisinya ada sebagai pemantau. Pemantau ini melihat karena ada catatannya gitu. Nah, di sini biasanya pertanyaan yang diajukan tuh peraturannya apa? Supaya nih siswa ini tahu aturan apa sih yang sebenarnya dia tidak ideal gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kira-kira kalau misalnya ini dilakukan, sanksi atau konsekuensinya itu apa? Tahulah. Terus seorang pemantau itu nih yang biasa diandalkannya ada perhitungan, ada catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya kita menemukan ini nabi berapa kali sudah melanggar ini. Nah, karena ya tadi, karena misalnya dilaporkan ke guru BK, nah dia sebagai pemantau. Terus yang posisi yang paling disarankan itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita itu mengatur supaya masalah itu nanti bisa diselesaikan dengan sendirinya oleh siswa tersebut gitu. Nanti solusi dari permasalahan itu datang dari siswa, bukan datang dari kita. Nah, di sini biasanya dia berkata apa yang kita yakini. Nah, ini nanti lebih tergambar lagi bisa di 3 garis tulis. Kembali ke keyakinan kelas, sama keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Nah itu biasanya. Terus jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita lebih banyak diskusi dengan siswa yang mau menyelesaikan masalahnya dengan kita tadi. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi nanti kira-kira kalau misalnya ini bentuk permasalahan atau solusi yang diberikan, kayaknya kan harus kayak apa gitu. Jadi nanti siswanya itu sadar sendiri, oh ini kesalahanku dan aku harus memperbaikinya seperti ini. Tidak merasa dia dipojokkan dan tidak merasa dia dibully gitu. Nah, ini posisi yang disarankan untuk kita semua gitu sebagai manajer. Tapi kadang ada sih, ya tadi bertahap kata Ustaz Hadi kemarin kan, bisa aja kita karena dari pembuat rasa bersalah, karena kita pindah ke teman gitu. Tapi ya tadi posisi yang paling ideal itu ada sebagai manajer. Nah, ini ada kasus IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut lebih banyak diam aja atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA jadi gugup gitu, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta
gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tanggap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan. Nah, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju lah Bu Hanfian melihat Pak Seno tadi? Nah, ada apa yang Bu Hanfian tidak setuju tuh? Membiarkan teman-temannya menertawakan. Nah, iya tadi membiarkan teman-temannya menertawakan. Ini malah Pak Seno-nya menyuruh IPA-nya sampai maju ke depan ya Allah. Nah, terus menurut Anda, nah kira-kira tadi Pak Seno yang menyuruhnya maju ke depan terus berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya tuh hukuman kah konsekuensi ya? Hukuman. Iya hukuman. Kenapa jadi hukuman? Nah iya Mbak, berarti kan luar biasa berarti. Oke. Ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini tadi yang posisi kontrol kita sebagai manajer. Pada saat penyelesaian masalah itu kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas dulu supaya siswa yang diselesaikan masalahnya bersama tadi ada merasa terpojokkan gitu. Jadi Bapak ini tadi kayak ini juga, tapi ini salah Bang. Karena kita harus baiki gitu. Nah kayak apa bagusnya? Terus tapi itu belum kepandirnya kayak sebagai teman malah. Nah terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu nya sendiri karena yang mengemukakan tindakan apa yang sebenarnya salah di dirinya gitu. Nah, nanti dia akan mengemukakan nih, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi nanti dia cerita. Nah, kira-kira adalah cara lain gitu yang bisa dia lakukan agar masalah tersebut tidak ini lagi gitu. Terus yang ketiga, nah menanyakan keyakinan, kayaknya kayak apa nak gitu. Nah, nanti di sini kayaknya menurut tuh kayak ini tidak yang pasnya tuh. Nah, bisanya menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri seperti itu. Nah, ini yang mulai diterapkan di sini. Jadi kita tuh ada bakal kencangan lagi lawan siswa gitu. Lawan siswa juga ada dibuat yang tadi membuat rasa bersalah yang akhirnya dia jadi kayak minder, jadi kayak insecure gitu, merasa malah aduh kayak gitu. Nah, ini yang mulai kita terapkan di sekolah ini dalam penanganan permasalahan siswa di sekolah ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inna duha wal bahaa bahau wal jamala jamalu wal quwwata quwwatu wal qudrata qudratu wal ismata ismatu. Allahumma iya kana rizki fis samai fa'anzirhu wa iya kana fil ardi fa'akhrijhu wa iya kana qalilan fakassirhu wa iya kana muhassaran fayassirhu wa iya kana haraman fatahhirhu wa iya kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atini ma ataita ibadaka as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Untuk murajaah dan tilawah hari halaman 263 dan murajaahnya surah Asy-Syams. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraka as-sam'a fa asba'ahu shihabun mubin. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu biqazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyurun innahu hakimun alim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi tawwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan baca terjemah dari Al-Qur'an yang baru saja tadi kita baca. Setelah Kaniza, siapa hari ini yang mau baca? Hanifah. Oke, silakan Hanifah, halaman 263. Ini sampai sini ya? 263. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah mengaparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan makhluk pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang kemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka, sungguh dia maha bijaksana, maha mengetahui. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Dia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Terima kasih. Kami sudah membacakan terjemah yang ada di halaman 263. Yang ada di halaman 263 ini, Allah menceritakan kekuasaannya, bisa menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan sampai menjadikan di sini jin sama malaikat kan. Para malaikat itu sujud semuanya bersama-sama, kecuali yang namanya iblis tadi. Dia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud, karena iblis itu dia punya sifat sebagaimana sifatnya dari mana ia diciptakan. Iblis itu kan dia diciptakannya dari api,
panas lah. Nah terus karenanya merasa loh api itu hebat dari yang lainnya, itu jadi alasan juga dia sombong dengan dirinya, sampai kan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam kan saat itu. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi. Hari ini ada yang datang terlambat kan? Tidak ada. Ada yang belum sholat duha? Tidak ada. Bilangnya bersunyi aja, tidak ada. Sudah cek lagi yang kemarin tahajud, apakah sudah dibayar? Aina ya? Sudah dibayar kah? Sudah. Sudah. Ataya? Sudah. Hanifah? Sudah. Maisi? Sudah. Aufa? Sudah. Alia? Sudah. Sofi Batur? Belum. Oke. Pian ada tahajud di hari yang lain kan di pekan ini? Ada lah. Hari apa? Senin semalam. Oh, Senin semalam. Bukan. Nah, yang haid apakah masih yang kemarin? Mutia? Nazma? Nazma sudah selesai. Putri? Putri? Hah? Ampi? Agnen? Masih. Hasna? Namira? Masih. Amira? Masih. Syahsya? Masih. Ada lagi kah? Yang haid? Nobody. Nah, setelah ini nanti pengecekan berpakaian kemudian itu akan dicek sama kawannya. Kemarin kan tiba, berarti hari ini Namira. Nanti dipanggil ke depan sekalian pengukuran HP ya. Nah, terus kenapa? Dengarkan saja. Kenapa hari ini diambil videonya dan dilampirkan pada tugas ustazah? Ustazah itu di kegiatan guru penggerak itu ada yang namanya materi yang didapatkan terkait dengan budaya positif atau disiplin positif. Nah, jadi bagian dari budaya positif yang diterapkan di kelas ini adalah kegiatan pembukaan pagi. Nah, kegiatan pembukaan pagi ini ditambah kegiatan SIT, ada tilawah Al-Quran, ada juga membaca terjemah dari Al-Quran. Nah, selain itu kegiatannya bagian dari disiplin positif yang Ustazah lakukan di kelas ini, pengecekan berpakaian, pengecekan dilaksanakannya sholat duha, pengecekan dilaksanakannya salat tahajud. Nah, itu bagian dari disiplin positif yang diterapkan di kelas ini. Nah, alhamdulillah hari ini Bu Hanfin sudah mau nih diambil videonya untuk dilampirkan di tugas ustazah. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini Namira akan bertugas. Silakan nanti siapkan dirinya dulu, apa-apa saja atribut pakaian yang harus dilengkapi ya. Nah, setelah itu nanti dipanggil bergiliran sama Namira. Sebagai dari ustazah, mudah-mudahan hari ini banyak mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan di sekolah. Hari ini ada siswa kita yang sakit, mari kita doakan bersama. Insyaallah mudah-mudahan tidak apa-apa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosanya dan menyembuhkannya. Amin. Najla masih sakit, katanya sakit vertigo. Vertigo itu sakit kepala yang berat, tapi berat sakitnya gitu. Aja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah, jazakillah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan bahasan yang lebih baik dan banyak. Amin. Alvira.
Tapi pastikan nanti dipakai pada saat sudah olahraga ya. Tapi ada kan? Ada. Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ahsanna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rashada walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada warsuma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati wa la tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samad wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida
أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 di sini ada Olive, ada Tata, ada Nabila, ada Alsa, ada Rina. Ini orang-orangnya ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Ya, kembali penawaran dan permintaan. Pokoknya penawaran dan permintaan uang. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa satu mangkok bakso itu bisa seharga X rupiah dan harga satu baju itu bisa Y rupiah? Dan pernah juga nggak sih mikir harga itu muncul itu dari mana? Pernah. Terus kalian pernah dengar nggak tentang permintaan uang dan penawaran uang dalam kegiatan ekonomi? Baru kali ini. Nah, kalau apa itu mari kita bahas. Yang pertama, apa itu permintaan uang? Permintaan uang adalah sejumlah uang yang dipegang sebagai harta tunai. Lebih jelasnya, permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan pendapatan dalam bentuk uang kas atau uang tunai. Permintaan uang Ini berdasarkan teori permintaan uang itu dibagi dua. Ada teori uang bebas dan teori kuantitas uang pasti. Nah, ini aku mau buat kamu baca mandiri dulu. Bisa lah kira-kira memahami. Jadi teori ini dikuatkan oleh dua tokoh, David Ricardo sama Irving Fisher. Sama kayak kalau di buku tokohnya Irving Fisher. Kalau berapa kamu siap? Ya, 19. Ya, betul. Ada yang bisa? Apakah ada bisa? Bingung? Bingung kak? Bahasanya berat ya. Nah, jadi jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat. Maksudnya itu berarti bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena kan kuat atau lemahnya uang itu kan tergantung dari jumlah peredarannya. Kalau tadi Kayak apa tuh jumlah peredarannya tuh jadi kuat tuh kenapa jadi kuat? tergantung itu berarti Maksud kuatnya ini apa? banyak peredaran uangnya itu nah. Oke. Jadi ntar dulu lah. Ya jadi jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat. Peredaran uang tuh naik 2 kali lipat. Berarti nilai mata uang itu semakin menurun. Nilai mata uang semakin menurun tuh. Semakin banyak uang yang beredar, semakin menurun nilai mata uang kita. Jadi itu menyentil sedikit ke inflasi. Kalau ini tuh sebaliknya semakin sedikit jumlah uang kita yang beredar, semakin tinggi nilai mata uang kita. Lanjut. Nah, jadi lo Irving Fisher tuh menyempurnakan teori
dan sengaling kayak mereka ya. Ya. Karena biasanya dicari, karena biasanya cuma satu dari 4 yang kalian ketahui. Good. Yang penting gua Adika ingat rumusnya. Kalau nggak beda Terus next ada teori uang pinus. Jadi ya ini teori uang pinus ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada motif transaksi. Jadi itu motif transaksi itu yang masyarakat pegang uang dengan tujuan memperoleh transaksi sehari-hari. Kayak misalnya hendak tukar barang, misalnya kamu mau beli pensil di kantin OSIS misalnya. Iya. Kan mungkin lo kan beli bisa lah, ada kan sama kantin OSIS. Mungkin belum. Tapi kan biasanya kebanyakannya kan pakai uang cash. Ya, misalnya kamu mau pergi ke pasar, kalau pasar tradisional kan nggak menyediakan kartu kredit, orang pasti harus pakai cash. Paham. Habis itu yang kedua ada motif berjaga-jaga. Jadi itu kayak misalnya untuk menghadapi persiapan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak juga. Kayak misalnya kamu sakit, kecelakaan, kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya tabungan juga kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada motif mendapatkan keuntungan. Nama lainnya itu adalah motif spekulasi. Misalnya kamu tuh tukar emas loh di saat ini pas emasnya tuh harga emasnya tuh lagi rendah-rendahnya. Habis itu buat pas tinggi-tingginya, pas tingginya kayak apa kan dia pernah tinggi, habis itu buat terjual. Nah itu namanya motif. Karena lo itu mendapatkan keuntungannya dari selisih harga emas tadi. Nah, kamu belinya pas murah, pas kamu jual harganya tinggi karena itu nggak dapat. Nah, jadi itu ada faktor yang mempengaruhi pernikahan uang ini. Yang pertama, misalnya kekayaan masyarakat. Nah, jadi lo ketika kekayaan masyarakat itu meningkat, pastikan permintaan uang juga meningkat. Misalnya kayak kebutuhannya, keamanannya, terus kebersihan rumahnya, biaya listriknya, bersihnya kan mungkin punya ART atau yang membantu di rumah untuk membersihi atau membantu. Nah itu kan pasti kita membayarnya biasanya cash loh, bukan dengan debit atau transfer. Nah jadi itu salah satu hal yang memicu peningkatan permintaan uang. Lanjut. Jadi maksudnya yang nomor 1 itu makin kaya kita, makin banyak keinginan kita untuk memerlukan uang tersebut. Hanya gagasan bayar ART, Kebutuhan rumahnya juga pasti bertambah, listriknya pasti bertambah juga. Yang kedua itu ada tingkat harga. Jadi tingkat harga itu ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga akan naik karena masyarakat membutuhkan dana yang lebih untuk membayar kenaikan atas barang tersebut. Jadi contohnya itu ada waktu menjelang lebaran, Misalnya harga bahan-bahan itu naik, telur naik misalnya, pasti permintaan uang juga naik loh. Karena kan biasanya orang mencari bahan-bahan kayak itu kan di pasar supaya lebih agak murah. Jadi biasanya kan di pasar sama kayak tadi itu loh, harus uang cash kayak itu nah. Jadi biasanya permintaan uang naik. tiga ada tersedianya dari Mirena. Kalah suaranya dapat Aupa. Ketiga, fasilitas ini dipermudah dan bunganya terendah. Syarat seseorang tertarik untuk meminjam dan mampu mengembalikan dengan mudah. Ini Alvira tahu nggak kenapa Alvira hari ini diminta bertemu dengan Ustazah? Kalau tidak salah, karena terlalu mengumpulkan tugas, kasih terlambat. Benar yang Alvira katakan, tapi masalah yang sedang Alvira lakukan atau hadapi ini bukan Alvira saja, tapi kebanyakan dari siswa memang seperti itu. Nah, apa sih kira-kira yang Alvira hadapi sehingga tugasnya dikumpulkannya sering terlambat? Boleh Alvira ceritakan?
Dibentuk juga karena terkadang akhirnya pulang sekolah ya kecapean ya, karena faktor kecapean itu mungkin muncul rasa malas ya kan. Terus kemudian menggunakan sistem terpusat pemahaman. Menurut Alfira nih, tindakan Alfira yang mana sih yang kurang tepat gitu dari masalah ini? Kok sampai Ustazah minta untuk bertemu? Ya, alhamdulillah nih Alfira tahu dari inti masalah kok kita bisa ketemuan di hari ini. Ternyata yang Alfira lakukan adalah Alfira terlambat mau tugas dan menunda penyelesaian tugasnya ya. Ya. Terus kira-kira apa yang akan Alfira lakukan untuk kedepannya supaya tugas yang Alfira lakukan tidak lagi terlambat gitu. Segera mengerjakan tugas tersebut di hari yang kita diberikan tugas itu langsung mengerjakan aja, jangan menunda-nunda karena semakin menunda semakin bertumpuk tugas-tugasnya dan menimbulkan rasa malas yang berlebihan lagi tugas itu. Oke, berarti nanti rencana Alfira ke depan apa yang akan dilakukan? Karena akan menyediakan satu buku kecil untuk mencatat semua tugas-tugas ulun. Kalau ulun sudah mengerjakan tugas itu, ulun akan mencatat tugas-tugas juga dan memberi hari apa tugas itu diberikan dan kapan dikumpulkan. Oke, terima kasih Alfira. Semoga dengan rencana yang tadi Alfira akan lakukan nanti ada perkembangan dan perubahan dari pengumpulan tugas ini. Ustazah sangat berharap nanti pengumpulan tugasnya akhirnya nih bisa selalu dikumpulkan tepat waktu ya Nak ya. Ya, terima kasih Alfira sudah berhadir bertemu dengan Ustazah untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga nanti kedepannya sesuai yang akan kita harapkan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Alfira, waalaikumsalam Ustazah. Ya, bagaimana kabarnya di hari ini? Baik sudah, alhamdulillah. Alfira tahu nggak maksud kita bertemu di hari ini? Tahu Apa kira-kira? karena Mira sering ketiduran satu pelajaran. Oh gitu ya. Oke. Mira sering ketiduran saat pembelajaran ya. Ya, informasinya juga sudah dapatkan dari guru sosiologinya Nak. Nah katanya Amira itu ketika pembelajaran sosiologi sering sekali ketiduran. Boleh Amira ceritakan kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena Amira juga sering tidur larut dan Larut malam ya Nak ya. ya Suka begadang gitu? ya juga pelajaran yang bergerak bisa dimengerti jadi Mira memutuskan untuk tidur. Oke. Jadi Amira biasanya kalau larut malam itu apa yang dikerjain? Main game. Oh main game. Seneng ya Nak ya main game? Lebih seneng daripada belajar sosiologi ya. Oke. Amira tahu nggak kira-kira tindakan Amira yang mana sih yang kurang tepat? Ketiduran di jam pelajaran dulu. Ketiduran pada saat pembelajaran ya Nak ya. Nah, untuk hal ini Amira punya solusi nggak? Harusnya Mira tidur lebih awal, juga berusaha untuk memahami penjelasan dulu saja. Jadi Amira tahu ya mau dilakukan itu seperti apa namanya. Tadi kan yang harusnya Amira lakukan, Amira harus tidurnya lebih awal. Terus yang kedua, tadi kata Amira harus mencoba untuk menyertai pembelajaran tersebut ya. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Amira lakukan? Mungkin sekitar jam 10 aku sudah tidur, jika mungkin saat pembelajaran catat hal penting dari penjelasan saja agar tidak tertidur.
Mudah-mudahan apa yang Amira rencanakan nanti bisa dilakukan dan mudah-mudahan ini akan membawa dampak baik untuk Amira. Nanti kan juga terkait dengan hasil pemahaman yang Amira dapatkan ketika pembelajaran ya. Ya, terima kasih karena Amira sudah mau bertemu nih bersama Ustazah untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Oke, silahkan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih saja, sama-sama. Praktik baik yang dilakukan oleh CGP Angkatan 7 Kota Banjarmasin di SMA Islam Terpadu Ukhuwah tentang disiplin positif sangat bermanfaat sekali. Karena dengan adanya praktik baik tersebut, guru-guru yang tadinya belum mengetahui dan melakukan hukuman itu akhirnya tidak lagi ada hukuman dan menjadi konsekuensi, sehingga disiplin positif tercipta di sekolah kami. Terima kasih kepada guru CGP Angkatan 7 Kota Banjarmasin dari SMA ITU Ukhuwah Banjarmasin.